Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma bin Abdillahil Harari wa ila arwahi muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat bisa hadir dalam majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat-nikmatnya untuk kita dan kita mampu untuk mensyukurinya dengan menggunakannya dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-17. Qala al-muallif rahimahullah an Abbad bin Tamim an ammihi saking pamane Abbad, annahu satemene kelakuan syukiya den adoaken ila Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sapa rajulu wong lanang alladzi kang yukhayyalu kang ten khayalaken ilaihi maring rajul apa annahu satemene rajul iku yajidu nemu sapa rajul asyai'a ing suwiji-wiji tegese hadas, nemu ing hadas fi sholati ing dalam salat. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi la yantaqil aw la yansarif. Aja layan takil aja pindah sapa rajul aw layan sarif utawa aja bubaran sapa rajul hatta yasma'a sehingga krungu sapa rajul sautan ing swara aw yajida utawa nemu sapa rajul rihan ing ambu.
Diriwayatkan dari Abbad bin Tamim an ammihi, dari pamannya. Berarti ini hadis diriwayatkan oleh seorang sahabi dari seorang sahabi. Jadi Abbad ibni Tamim itu seorang sahabi. Beliau meriwayatkan hadis dari pamannya yang juga seorang sahabi, yaitu yang bernama Abdullah ibnu Zaid. Abdullah ibnu Zaid itu nama pamannya. Abdullah ibnu Zaid itu sahabi, seorang sahabat. Abbad ibn Tamim itu juga seorang sahabat. Diriwayatkan dari beliau, dari pamannya, bahwa ada seorang laki-laki itu diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana seorang laki-laki itu dikhayalkan padanya, yakni dia menyangka bahwasanya dia itu menemukan sesuatu, yaitu berupa hadas yang keluar dari dia di saat dia sedang sholat. Jadi di saat dia sholat, perasaan dia kayak kentut, kayak enggak gitu. Jadi dia yazunnu, bukan ragu ya, bukan ragu, tetapi dia menyangka bahwa telah ada sesuatu yang keluar dari dia, ada hadas yang keluar dari dia, ada kalau di sini dari lihat narasi lafaz berikutnya, itu semacam kentut yang keluar darinya. Nah, di saat dia sedang sholat seperti ada kentut keluar. Dia dikhayalkan padanya itu, artinya dia ada sangkaan dari dirinya bahwa ada sesuatu yang keluar di saat sedang sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disampaikan tentang adanya orang semacam itu, kemudian Nabi bersabda, la yantaqil aw la yansarif. La yantaqil aw la yansarif. Nah, di sini aunya syak itu dari rawi, yang ragu dari rawi, apakah Nabi itu bersabda la yantaqil atau beliau bersabda la yansarif. Artinya janganlah dia itu bubar dari sholatnya. Karena kalau seseorang misalnya dia bubar dari sholatnya, padahal sesuatu yang tadi itu hanya prasangka saja, hanya keluarnya sesuatu itu hanya waham, hanya sesuatu yang seperti keluar, padahal belum ada buktinya bahwa betul-betul telah keluar hadas. Itu belum ada bukti tentang hal itu. Maka hendaknya dia nggak usah membatalkan sholatnya sampai dia menemukan buktinya, yaitu dia mendengar suara atau dia mendapati baunya. Setelah dia itu menghayalkan bahwa dia telah mengeluarkan kentut, kok nggak ada baunya, juga nggak ada suaranya yang dia dengar, maka lanjut saja sholatnya, nggak usah kemudian membatalkan sholat, karena itu hanya waham dari dia hanya anggapan yang tidak ada bukti. Karena bisa jadi itu adalah ulah dari syaitan yang berusaha mengganggu kekhusyuan dia di dalam sholat. Jika seseorang memperturutkan gangguan dari syaitan itu, maka setiap hari dia akan seperti itu. Setiap kali sholat selalu merasa ada yang kayak keluar ya tadi misalnya. Sehingga dia menyangka ada yang keluar, bubar lagi. Nanti mulai sholat lagi, muncul lagi. Sehingga kemudian terjadilah was-was pada dia. Nah, karena itulah maka Nabi menyampaikan
kepada seorang menyampaikan kepada orang yang mengalami hal yang seperti ini agar dia tidak membatalkan sholatnya sampai betul-betul dia menemukan bukti bahwa dia memang telah mengeluarkan hadas. Kalau dia tadi terdengar suara misalnya keluar, atau dia mendapati ada bau kentut misalnya, maka ya berarti dia memang betul kentut betulan, bukan orang lain, karena dia yang merasa, maka dia berarti telah berhadas. Kalau berhadas berarti otomatis itu sholatnya batal, karena di antara syarat sah dari sholat itu harus suci dari hadas kecil maupun besar, harus suci dari najis. Ketika telah terbukti dia berhadas, ya tidak dibatalkan, sholatnya sudah batal. Ketika seseorang sholat kemudian dia kentut misalnya, dan ada buktinya suara keras lagi suaranya misalnya, atau dia ada baunya, karena kentut itu kadang mengeluarkan suara tapi nggak ada baunya, kadang mengeluarkan bau tapi nggak ada suaranya. Lagi tenang-tenang, nggak ada suara, nggak ada apa-apa, tapi kok ada bau kentut. Nah, itu bisa terjadi. Atau sebaliknya, suaranya lantang tetapi nggak ada baunya. Itu bisa terjadi juga. Nah, karena itu tandanya kan dua itu. Dia mendengar suara atau bukan dua-duanya. Dia mendengar suaranya atau dia mendapati baunya. Jika ada bukti itu berarti dia memang berhadas. Kalau berhadas sudah batal sholatnya, dia berwudu kemudian dia sholat kembali. Tetapi kalau nggak ada bukti, maka itu hanya sekedar waham yang mengganggu dirinya di dalam sholatnya, mengganggu kekhusyuan dia di dalam sholat, maka dia lanjutkan, jangan dibatalkan sholatnya jika memang itu masih sekedar prasangka atau sekedar waham tanpa ada sebuah bukti. Jadi sebelum seseorang itu yakin bahwa dia berhadas, maka sholatnya tetap sah, dia tidak perlu membatalkan sholatnya. Ini tentang hadis yang pertama. Kemudian an Abi Qatadah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi yang yakin itu adalah yang asal ya. Yang yakin itu adalah yang asal. Ketika yang asal itu dia sudah berwudu, dia suci dari hadas, kemudian dia ragu apakah dia itu telah, ini masalah yang lain, tetapi penting untuk kita sampaikan. Kemudian dia ragu apakah dia itu telah berhadas atau belum, maka berarti dia belum berhadas. Ketika dia yakin bahwa dia telah berwudu, kemudian setelah itu dia ragu apakah dia telah berhadas atau belum, maka berarti dia suci, dia berarti tidak berhadas, dia berarti masih dalam wudhunya. Kalau seseorang itu misalnya belum berwudhu, kemudian dia dia ragu apakah dia suci dari hadas atau tidak, maka berarti belum berwudhu. Yang asal itu apa? Yang asal itulah yang menjadi dasar. Bukan yang diragukannya, tetapi yang yakin. Yang yakin itu sudah berwudhu, maka ya sudah, berarti dia suci. Ketika dia ragu apakah dia berhadas atau tidak berhadas. Dalam masalah yang tadi, seseorang sudah jelas telah berwudhu, kemudian dia sholat. Ketika di dalam sholat, kemudian dia menyangka ada sesuatu yang telah keluar dari dirinya, ada hadas yang keluar dari dirinya. Maka yang asal kan dia di sini apa? Dia suci, telah berwudhu. Maka ketika muncul anggapan dan nggak ada bukti bahwa dia telah berhadas, maka dia lanjutkan sholatnya.
karena yang yakin dia tidak berhadas. Tetapi jika ada bukti bahwa dia telah berhadas, maka telah batal sholatnya dan dia harus berwudu dan mengulangi sholatnya. Ana Abi Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annahu saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza bala tatkalane nguyuh sapa ahadukum salah siji sira kabeh kencing fala ya'khudhanna mongko aja ngalap temen sapa ahadukum zakarahu ing zakare ahadukum biyaminihi kelawan tangan tengene ahadukum wala yastanji lan ora istinja sapa ahadukum biyaminihi kelawan tangan tengene ahadukum wala yatanaffasu lan ora nafas sapa ahadukum fil ina'i ing dalam jerone wadah. Di sini bisa dibaca wala yastanji pakai ya, boleh dibaca wala yastanji tanpa ya, wala yatanaffasu atau wala yatanaffas. Kalau la yastanji pakai ya berarti la-nya itu la nafiyah. Kalau la yatanaffasu berarti la-nya la nafiyah. Tetapi kalau dijazmkan la yastanji dengan membuang huruf illah ya la yastanji maka la-nya adalah la nahiyah. Wala yatanaffas berarti la-nya la nahiyah. Kalau la nafiyah artinya tidak. Kalau la nahiyah artinya jangan. Di sini bisa dibaca dua-duanya. Idza bala ahadukum Rasulullah bersabda apabila salah seorang kalian itu kencing. Ini laki-laki yang kencing. Fala ya'khudhanna maka janganlah dia memegang zakarnya itu dengan tangan kanannya. Wala yastanji kalau pakai ya berarti dan dia tidak beristinja dengan tangan kanannya. Kalau nahi berarti dan janganlah dia itu beristinja dengan tangan kanannya. Wala yatanaffasu fil ina dan dia tidak bernafas di dalam wadah atau dan janganlah dia bernafas di dalam wadah minumnya. Hadirin rahimakumullah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita al-adab al-islamiyah, yaitu adab Islam dalam banyak hal, yang dalam hal ini adalah dalam kencing, istinja, dan minum. Bahwa dalam kencing seorang laki-laki jika kencing maka janganlah dia memegang zakarnya itu dengan tangan kanannya. Berarti dengan tangan kirinya, bukan dengan tangan kanan. Ini adabnya. Sesuatu hal yang seperti remeh, sesuatu hal yang ringan, tetapi ini adalah ajaran dalam Islam, adab dalam Islam, di dalam kencing, yang juga penting untuk diperhatikan. Mengingat itu adalah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan tangan kanan, tetapi dengan tangan kiri. Demikian juga ketika seseorang itu istinja. Ketika seseorang itu istinja, hendaknya dia beristinja itu tidak menggunakan tangan kanannya, tetapi menggunakan tangan kiri. Dalam praktek istinja kalau dengan kalau dengan air, maka tangan kirinya itu yang digunakan untuk untuk jadi untuk menggaruk-garuk atau untuk kotoran. Jadi tangan kanannya itu difungsikan
untuk menyiram air. Nah, jadi kalau pakai gayung misalnya, maka tangannya yang kanan itu difungsikan untuk menyiramkan air pada tempat keluarnya najis, sedangkan tangan kirinya itu digunakan untuk menggaruk-garuk tempat keluarnya najis biar hilang najisnya. Itu tata cara istinja yang benar. Karena ada orang yang nggak bisa juga istinja. Kalau nggak diterangkan begini, ada juga seseorang yang istinja itu dengan pakai tangan kanan. Ada juga yang lebih fatal, seseorang istinja hanya dengan menggunakan satu tangan. Tangan kanannya tidak difungsikan, hanya tangan kirinya. Di sini ada ceboknya, kemudian diambil airnya, kemudian langsung diginikan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika air ini kan air sedikit, air sedikit, tidak sampai 2 kula. Ketika ditempelkan ke najis, maka airnya ini menjadi najis. Maka kemudian najisnya merata. Dimasukkan ke sini, tambah najis semuanya, kemudian diratakan lagi. Ini bukan mensucikan, bukan menghilangkan najis, tetapi justru meratakan najis kemana-mana. Ada sebagian orang yang nggak paham melakukan itu. Tangan kanannya dibiarkan nganggur. Nah, sementara dia memfungsikan tangan kirinya untuk 2 fungsi tersebut yang justru meratakan najis, bukan menghilangkan najis. Semestinya tangan kanan itu ngambil air dan menyiramkannya, tangan kiri kerjasama. Tangan kirinya itu yang membersihkan najis dari tempat keluarnya. Itu yang dimaksud kalau istinja itu jangan dengan tangan kanan, tetapi tangan kiri. Yang menyentuh kotoran itu adalah tangan kiri, bukan tangan kanan. Jadi kalau yang baik-baik itu kita dengan tangan kanan. Nah, tetapi seperti mau makan, menulis pakai tangan kanan. Nah, tetapi untuk istinja itu kita menggunakan tangan kiri. Kemudian yang berikutnya wala yatanaffas fil ina. Nah, kita kalau minum itu jangan bernafas di dalam wadah itu. Bukan berarti enggak bernafas ya. Bernafas itu artinya mengeluarkan angin ketika minum. Jadi kalau kita minum air kan kita itu disunnahkan satu-satu ya. Ketika kita minumnya seperti itu. Bukan kemudian minum 10 teguk misalnya itu mulutnya masih pada gelas itu, misalnya begini. Bukan seperti itu. Nah, tetapi kita jangan kemudian seseorang itu bernafas di dalam gelas atau di dalam, apalagi dia pakai misalnya air yang banyak, tidak pakai gelas misalnya, kemudian dia bernafas di dalam wadah itu. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kamu bernafas itu kan mengeluarkan sesuatu lewat nafas itu. Bisa jadi ada virusnya, ada bakterinya dari hidung kamu itu yang kamu keluarkan ke air itu. Bisa jadi di situ ingusnya ikut keluar. Kan bisa jadi ingusnya ikut keluar ke air, bisa jadi bau dan sebagainya. Nanti kalau orang lain mau minum gimana? Padahal airnya itu air yang umum. Kita kadang pakai gelas sendiri-sendiri, terkadang minum itu kan bareng-bareng. Apalagi di pondok misalnya, minumnya bareng-bareng atau gelasnya ganti-gantian. Kalau sudah kena virus kamu, karena kamu cara minumnya seperti itu, nanti bisa menular penyakit kamu ke orang lain. Kemudian orang lain juga bisa jijik lihat gelas yang bekas dipakai si fulan. Kalau minum tidak pakai adab, tidak pakai adab yang dituntunkan oleh syariat Islam. Jadi minum pun penting, dan ini semuanya menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kebersihan, bahwa Islam itu sangat
menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan. Tetapi perlu diingat bahwa pernyataan yang mengatakan an-nazafatu minal iman itu tidak sabit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hadis yang bunyinya an-nazafatu minal iman. Dikatakan kebersihan itu adalah bagian dari iman. Itu tidak ada. Dicari perawinya pun nggak akan ketemu karena memang tidak ada. Sehingga sering ditulis di jalan-jalan atau ditulis terkadang di tembok-tembok di sekolah dan sebagainya ditulis an-nazafatu minal iman. Kemudian dalam kurungnya al-hadis. Nggak akan ketemu perawinya siapa, rawahunya itu nggak akan ketemu karena memang tidak sabit. Dari sisi makna memang juga tidak tepat. Nah, karena yang tepat itu adalah suci itu bagian dari iman. Itu yang ada. At-tuhuru syatrul iman, bukan an-nazafatu minal iman. Karena bersih itu belum tentu suci. Bersih itu belum tentu suci. Sementara yang menjadi syarat sahnya sholat itu adalah suci, bukan bersih. Kalau ada seseorang misalnya sholat, memakai baju yang sudah 2 minggu nggak dicuci misalnya. Kotor apa enggak kira-kira? Kotor banget ya, kotor banget. Karena keringatnya sudah bau. 2 minggu tidak dicuci, setiap hari dipakai. Kalau cuma sekali dipakai ya masih bersih. Ini setiap hari dipakai, 2 minggu nggak dicuci. Bisa dibayangkan baunya dan kotornya. Nah, kemudian apa? Tapi nggak kena najis. Sah apa nggak digunakan untuk sholat? Sah, sah. Tidak karena tidak ada najis pada pakaian tersebut. Kalau seseorang misalnya ke sawah, dia berangkat ke sawah pakai baju yang suci. Kemudian di sawah kena tanah, kena keringat. Boleh nggak dia sholat dengan pakaian itu? Boleh, karena memang suci. Nggak kena kencing, nggak kena kotoran najis, tidak. Maka dia bisa sholat dengan pakaian kotor itu, tapi tetap suci. Jadi yang menjadi syarat sah sholat itu adalah pakaiannya suci dari najis, bukan bersih dari kotoran. Sehingga nggak selalu yang kotor itu najis, dan tidak selalu yang bersih itu suci. Tidak selalu yang bersih itu suci. Ada sebagian orang karena nggak paham bagaimana cara menghilangkan najis, nggak tahu bagaimana mencuci pakaian, pakaiannya itu menjadi najis, bahkan menjadi rata dengan najis. Dia tidak mengetahuinya. Secara zahir sudah suci, secara zahir bersih ya. Zahirnya itu dia bersih, kemudian wangi lagi, kemudian sudah disetrika, pokoknya sudah mantap secara zahir. Tapi sesungguhnya pakaian itu najis. Karena dia tidak tahu bagaimana menghilangkan najis, mencuci pakaian untuk menghilangkan najis. Misalnya ada seseorang ada celananya kena najis, celana dalam misalnya kena najis, kena air kencing, kecipratan kencing tadi. Kemudian dia mencuci sarungnya, kemudian yang suci, sarungnya suci. Kemudian dicampurkan dengan celana dalamnya yang kena najis itu dimasukkan di bak, kemudian disiram dengan air. Sementara baknya itu kecil, yang isinya nggak mencapai 2 kullah. Maka sarungnya kena najis apa tidak? Kena najis. Jika dia tidak bisa untuk mensucikannya secara benar, maka ini nanti
hasil misalnya nanti tidak disiram, kemudian tidak dihilangkan najisnya secara benar, nanti celananya tetap najis, sarungnya menjadi najis, bajunya yang tadi juga dicampurnya juga kena najis, meskipun kemudian hasilnya itu terlihat bersih, tetapi dia najis. Ini contoh. Karena itu perlu ilmu. Mencuci pakaian pun membutuhkan ilmu. Jika tanpa ilmu, seseorang bukan menghilangkan najis, justru dia akan meratakan najis ke seluruh pakaian. Jadi tidak selalu bersih itu suci. Kalau kalian misalnya datang ke toilet di hotel-hotel berbintang misalnya, apalagi di luar negeri, maka toiletnya itu lebih bersih dari rumah kamu, lebih bersih dari kamar kamu, bahkan lebih bersih dari musola. Dari sisi bersihnya, mengkilat toiletnya. Tetapi apakah suci tempat itu? Tidak suci. Dan itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang yang beriman, karena toiletnya sangat super bersih. Nah, tidak menunjukkan mereka orang-orang yang beriman. Itu. Jadi an-nazafatu minal iman, perkataan itu bukan hadis. Tetapi at-tuhuru syatrul iman, suci itu yang merupakan bagian dari iman, dengan banyak penjelasan tentang hadis ini. Namun di dalam Islam memang Islam itu menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan. Bukan dengan perkataan an-nazafatu minal iman, tetapi dengan hadis-hadis yang jumlahnya sangat banyak, yang semuanya mengandung makna dorongan kepada kita umat Islam untuk menjaga kebersihan. Termasuk dalam hadis yang sedang kita bahas ini, wala yatanaffas fil ina. Ini juga dalam rangka apa? Mendorong kita untuk menjaga kebersihan. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pada hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis dalam kitab ini memang nggak berurutan ya. Maksudnya tidak berurutan berdasarkan bab. Karena itu pembahasannya gonta-ganti, ya, gonta-ganti. Kemarin kita bahas ilmu, kemudian kita bahas tentang masalah jihad fisabilillah, kemudian sekarang tadi bahas tentang masalah najis, kemudian masalah adab dalam istinja, adab dalam kencing, adab dalam minum. Sekarang pembahasannya beda lagi. An Abi Hurairah anin Nabiyyi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sak temene ana wong lanang ro'a ningali sapa rajul kalban ing asu. Yakulu kang mangan apa kalb asara ing tanah minal atosi saking ngelak. Fa akhadha nuli ngalap sapa rajul wong lanang khuffahu ing khuffe rajul muzai rajul faja'ala nuli ndateaken sapa rajul iku yaghrifu faja'ala yaghrifu waja'ala mangko ndateaken yaghrifu nyiduk sapa rajul lahu kanggo kaleb bihi kelawan khuf hatta arwahu sehingga ngombeni sapa rajul ing kaleb fasyakarallaha lahu fa adkhalahu aljannah. Fasyakara mongko fasyakarallahu ya. Fasyakarallahu mongko bales sapa Allahu Gusti Allah lahu maring rajul fa adkhalahu
nuli nglebokaken sapa Allah ing rajul al jannata ing swarga. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini laki-laki yang muslim dari Bani Israel. Jadi seorang laki-laki muslim dari Bani Israel. Karena kalau bukan muslim, amal sebesar apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hadis ini nanti dia beramal suatu amalan yang terlihat remeh, tetapi itu menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Maka itu menunjukkan bahwa rajul yang dimaksud di sini adalah seorang muslim. Dan seorang muslim dari kalangan Bani Israel. Karena dari kalangan Bani Israel ini, pengikut para nabi, mereka adalah muslimun. Kita tahu bahwa agama seluruh para nabi itu adalah Islam. Maka pengikut para nabi itu adalah muslimun. Nah, jadi seorang muslim dari kalangan Bani Israel, suatu ketika diceritakan dia melihat seorang anjing yang dia sedang makan tanah. Jadi karena kehausan dia menjilat-jilat tanah karena kehausan yang sangat yang dia hampir mati. Anjing itu sudah mau mati karena kehausan. Namanya kehausan itu udah seperti itu, sudah nggak karu-karuan dia, apapun tanah pun dijilat-jilat berharap dia mendapatkan makanan dan minuman dari situ. Nah, kemudian laki-laki itu melihat anjing yang mau mati tersebut karena kehausan, dia mengambil sepatunya, khuf itu bukan sepatu juga bukan sendal. Dia khuf itu yang kita bahas dalam fikih, muzah. Jadi dia semacam sepatu dengan syarat-syarat tertentu yang jelas dia nggak tembus air, khuf itu tidak tembus air. Nah, sehingga dia khufnya dicopot, kemudian dia ngambil air dengan khuf itu diwadahi di dalam khuf, dia kan nggak tembus air. Kemudian dibawa diminumkan kepada anjing yang sudah mau mati karena kehausan itu, dikasih minum anjing tersebut. Fasyakarahullahu lahu. Nah, ini bukan berarti Allah bersyukur kepada laki-laki itu, tetapi fasyakarallahu lahu maksudnya yaitu jazallahu minhu wa qabila minhu dzalika. Artinya Allah menerima amal kebaikan yang dilakukan oleh laki-laki itu, dan Allah membalas perbuatan baik dia, yaitu dengan memasukkannya ke dalam surga. Amal kecil makbul, menjadikan dia kemudian dimasukkan ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak semestinya meremehkan sebuah amalan yang terlihat remeh, terlihat kecil. Amalan sekecil apapun yang kelihatannya, tetapi jika Allah menerimanya, itu bisa menjadi penyebab seseorang itu masuk ke dalam surga. Nah, seperti yang dilakukan oleh laki-laki ini. Dia ngasih minum, yang dikasih minum bukan manusia, bukan seorang manusia yang muslim, juga bukan manusia yang kafir. Yang dikasih minum itu adalah binatang. Binatangnya bukan unta, bukan sapi, bukan kuda, tetapi binatangnya anjing. Nah, binatangnya anjing. Anjing itu kan binatang yang najis, ya, binatang yang najis,
yang haram untuk dimakan dagingnya, najis badannya. Artinya binatang yang buruk, ya, setara dengan babi, ya, setara dengan babi, najisnya saja itu najis mughalladhah, yang disebut dengan najasah kalbiyah atau najasah khinziriyah, itu setara. Tapi ada anjing kehausan mau mati, kemudian orang ini melakukan sebuah kebaikan, ambil air dan ngasih minum kepada dia. Disebutkan dalam hadis itu, disebabkan dengan amal kecil itu, yang terlihat kecil maksudnya, dia kemudian diterima amalnya dan dimasukkan ke dalam surga. Maka kita semampu kita untuk melakukan seluruh amal kebaikan, meskipun amal itu terlihat remeh dan terlihat kecil, sekecil apapun. Misalnya kita menolong orang lain, misalnya kita adab-adab kecil yang diajarkan oleh Nabi kepada kita lakukan. Nabi memerintahkan kita untuk ramah kepada orang lain. Nabi memerintahkan kita untuk menghormati tamu. Nabi misalnya memerintahkan kita untuk menyebarkan salam. Hal-hal kecil yang itu adalah bagian dari ajaran agama, kita berusaha untuk melakukan. Kita sedekah. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian, jauhkanlah diri kalian dari api neraka meskipun dengan bersedekah setengah dari kurma, bukan satu kurma. Satu kurma itu sedikit atau banyak? Sedikit, satu. Itu setengahnya. Ada kurma, kamu bagi dua, kemudian separuhnya kamu sedekahkan. Itu bisa menjadi penyebab seseorang itu terlindungi, terjauhkan dari api neraka. Sedekah dengan setengah kurma. Bagaimana jika sedekah dengan 1 kilo kurma? Bagaimana jika seseorang bersedekah dengan 1 kilo beras misalnya, atau dia sedekah dengan 1 juta uang misalnya. Kalau dia ikhlas lillahi ta'ala, bisa jadi itu bisa menjadi penyebab dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ngasih minum anjing saja, seseorang yang sedang kelaparan, yang sedang membutuhkan, jika yang dibantu itu adalah seorang muslim yang sedang sangat membutuhkan uang, kemudian kamu kasih dia lillahi ta'ala, bagaimana? Tentu itu sesuatu yang lebih dekat dari menjadi penyebab orang tersebut masuk ke dalam surga. Wong bantu anjing saja bisa masuk surga, apalagi membantu seorang muslim yang sedang membutuhkan. Nah, maka berusahalah kita untuk membantu orang lain. Membantu orang lain. Kamu punya apapun, bagi-bagi dengan yang lainnya. Bagi-bagi dengan yang lainnya meskipun itu hanya sedikit. Meskipun itu hanya sedikit, meskipun itu hanya Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000 misalnya, maka membantu orang lain bisa menyebabkan kebaikan bagi kita. Jika kita melakukannya karena Allah, maka Allah akan menerimanya dan Allah akan membalasnya dengan pahala nanti di akhirat. Penting ini kita perhatikan. Terkadang sebagian orang hanya melakukan hal-hal yang besar itu pun bukan karena Allah, tetapi untuk mendapatkan sanjungan, pujian dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali hadis yang berikutnya. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Rasulullah satamani Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah idza na'asa tatkala ngantuk sapa ahadukum salah siji sira kabeh wa huwa halih utawi ahadukum iku yusolli salat sapa ahadukum falyarqut mongko becik nyempurnaaken salat nuli turu sapa wong hatta yadhhaba sehingga ilang anhu sangking ahadukum apa annaumu turu. Fa inna ahadakum mongko satemene salah siji sira kabeh idza shalla tatkalane salat sapa ahadakum wa huwa halih utawi ahadukum iku na'is wong kang ngantuk la yadri ora weruh sapa ahadukum la'allahu menawa yastaghfiru jaluk sepura atau maca istighfar jaluk sepura sapa ahadukum fayasubbu nuli nyaci sapa ahadukum nafsahu ing awak dhewene ahadukum. Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyarqut. Di sini harus diperhatikan maksudnya di sini bukan kemudian dia membatalkan sholatnya dan tidur. Bukan maksudnya seperti pada zahirnya. Kalau zahirnya falyarqut maka hendaknya dia tidur. Ketika kamu sedang sholat, kemudian ngantuk, kemudian kamu batalkan sholatnya dan kamu tidur. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tetapi maksudnya jika kamu sedang sholat kemudian kamu ngantuk, ngantuk itu bisa khusyuk nggak kalau orang sholat ngantuk? Nggak bisa khusyuk. Bagaimana dia khusyuk? Dia ngantuk. Ngantuk itu adalah sebuah kondisi ketika seseorang itu masih mendengar suara orang lain, tetapi dia tidak bisa memahami perkataan itu. Ketika misalnya di waktu ngaji ini ada yang ngantuk, maka saya ngomong begini dia masih dengar. Dia masih dengar, suara saya masih dengar. Tetapi dia nggak paham sama sekali. Itu namanya orang ngantuk. Kalau ngantuknya kadang ngantuk, kadang enggak, nanti bisa berbahaya karena dia bisa memahami pelajaran setengah-setengah. Nah, beda dengan tidur. Kalau tidur itu dia sudah enggak mendengar suara orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu namanya tidur. Bahkan terkadang diteriaki dari dekat pun dia enggak dengar. Kadang kadang digini-ginikan pun dia nggak tahu. Itu saking pulasnya tidurnya. Sampai ditendang-tendang pun dia tidak bangun. Kadang sudah disiram air pun dia nggak bangun juga. Ada yang kayak begitu model tidurnya manusia. Jadi ada yang kayak begitu. Sulit sekali dibangunkan, sebagian santri sulit sekali dibangunkan. Nah, ini namanya tidur, udah nggak dengar apa-apa, dengar apa-apa. Dan biasanya dalam tidurnya ditambah lagi dia bermimpi, melihat sesuatu. Itu kalau tidur. Kalau ngantuk nggak bisa bermimpi. Tapi kalau sudah tidur maka dia bisa bermimpi. Jadi kalau seseorang kalau sholat tidur nggak mungkin. Nah, kalau ngantuk bisa. Kalau dia tidur jatuh ya, pas begini tidur jatuh. Jadi dia ngantuk. Ngantuk saja seseorang bisa jatuh. Kalau dia pas sholat kemudian ngantuk, maka dia segera menyelesaikan sholatnya kemudian dia tidur. Itu maksudnya begitu. Tapi kalau dia belum sholat, kemudian waktunya masih panjang, kemudian dia ngantuk, maka hendaknya dia tidur dulu, baru kemudian dia sholat. Setelah hilang ngantuknya, dia tidur, hilang ngantuknya, baru kemudian dia melaksanakan sholat. Itu seandainya belum sholat. Tapi kalau sudah sholat, nggak boleh, kan haram membatalkan sholat yang wajib.
Ketika seseorang sudah memulai amalan yang wajib seperti sholat wajib, maka dia harus teruskan sampai selesai menutupnya dengan salam. Kalau seseorang misalnya sudah memulai puasa yang wajib, maka dia harus sempurnakan sampai maghrib. Apakah itu qadhaan atau Ramadan, maka dia harus, kalau itu wajib, maka dia harus selesaikan sampai maghrib puasanya. Nah, tapi kalau amalan sunnah, dia bisa batalkan di tengah. Kalau itu puasa sunnah, maka misalnya tengah hari dia lapar, kemudian dia batalkan puasanya, nggak masalah. Kalau itu sholat sunnah, dia bisa batalkan. Rakaat kedua dia batalkan misalnya, bisa. Tetapi kalau wajib, nggak bisa dibatalkan. Kalau dia ngantuk, segera diselesaikan sholatnya. Nah, segera diselesaikan sholatnya, kemudian dia tidur. Kalau dia belum melaksanakan sholat, maka dia, dan waktunya masih panjang, dia bisa tidur terlebih dahulu, kemudian baru sholat, agar dia bisa melaksanakan sholat secara khusyuk. Karena kalau nggak konsentrasi, ngantuk, kadang bacaannya pun bisa amburadul, bacaan sholatnya bisa amburadul, fatihahnya pun bisa nggak lengkap nanti bacanya. Karena ketika masih alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian ngantuk, diam, kemudian sampai mana tadi dan sebagainya. Ketika bacaannya bisa bermasalah, kalau dia paksakan dalam posisi ngantuk, dia tetap melaksanakan sholat. Gimana mau khusyuk, bacaannya saja bermasalah, bisa bermasalah. Itu. Karena itu ya tidur dulu, baru kemudian melaksanakan sholat ketika kantuknya itu sudah hilang. Tapi jika sudah memulai sholat, maka harus diselesaikan. Atau waktunya sudah nggak memungkinkan dia untuk tidur, maka dia langsung sholat terlebih dahulu. Misalnya waktunya sudah mepet, ya jangan tidur dulu meskipun ngantuk, sholat dulu. Nanti kalau kamu tidur, habis waktunya, kamu akan berdosa meninggalkan sholat pada waktunya. Itu. Dikatakan di sini, idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubba boleh nafsahu. Artinya kalau seseorang dalam sholat kemudian dia posisi ngantuk, bisa jadi dia beristighfar keliru bacaannya. Harusnya dia berdoa kebaikan untuk dirinya, tetapi dia justru berdoa keburukan untuk dirinya. Itu yang dimaksud fayasubbu nafsahu. Dia mencaci dirinya sendiri, artinya dia berdoa keburukan untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena ngantuk sehingga salah ucap. Nah, sehingga salah dia mengucapkan. Bacaannya itu keliru. Yang karena dalam bahasa Arab itu salah sedikit saja itu sudah bisa merubah makna. Nah, itu bisa terjadi. Seseorang ketika ngantuk, ketika membaca bacaan-bacaan sholat atau zikir-zikir yang lain. Karena zikir-zikir yang lain selain selain bacaan-bacaan sholat, dalam sholat itu juga diperbolehkan. Misalnya membaca istighfar sebanyak-banyaknya di dalam sholat, itu boleh. Di sini kan dikatakan yastaghfiru, dia beristighfar di dalam sholatnya ketika sujud misalnya. Kemudian dia karena ngantuk kemudian berubah bacaannya, yang asalnya minta ampunan menjadi minta untuk tidak diampuni misalnya. Bisa jadi seperti itu kan, bisa berubah yang dia baca tersebut. Namanya juga ngantuk. Ketika ada orang salah ucap kan sering kita bilang, kamu ngantuk ya? Karena apa? Ngomongnya kok ngantuk ya kamu. Kenapa? Karena orang ngantuk itu ya nggak normal, dari sisi otaknya itu tidak sedang baik-baik saja karena dia ngantuk.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.